Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Momang Yusuf. Kali ini topik kita adalah dinamika gerak rotasi. Kita akan bahas tentang kekekalan momentum sudut. Pada video yang sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa dalam gerak rotasi, kita mengenal konsep momentum sudut. Seperti halnya pada gerak translasi kita mengenal momentum linear. Antara momentum sudut dan momentum linear, seperti pada kuantitas-kuantitas gerak lainnya, antara gerak translasi dan gerak rotasi memiliki bentuk yang sepadan. Pada momentum linear, itu tidak lain adalah perkalian antara massa dan kecepatan. Pada momentum sudut yang berlaku pada gerak rotasi, momentum sudut untuk benda tegar tidak lain adalah perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut dari benda tegar tersebut. Nah, jika dalam gerak linear kita mengenal kekekalan momentum, apakah dalam gerak rotasi ini momentum sudut juga berlaku sifat kekal? Itu yang akan menjadi topik kita untuk video kali ini. Dalam gerak linear, hukum kedua Newton itu bisa kita nyatakan dalam momentum yang dinyatakan dengan persamaan F sama dengan perubahan momentum. Jadi kalau kita lihat video sebelumnya, kita tahu bahwa hukum kedua Newton itu dinyatakan dalam perubahan momentum. Resultan gaya atau gaya neto yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Nah, hal yang sama juga berlaku pada gerak rotasi. Pada gerak rotasi yang berperan sebagai gaya adalah torsi atau momen gaya. Hukum kedua Newton untuk gerak rotasi mengatakan bahwa torsi neto atau momen gaya total yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan perubahan momentum sudut dari benda tersebut. Sama halnya pada gerak translasi, gaya sama dengan perubahan momentum. Pada gerak translasi, torsi sama dengan perubahan momentum sudut dari benda tersebut. Jika tidak terdapat torsi eksternal yang bekerja pada sistem, jadi jika kita punya sebuah sistem dan tidak ada torsi dari luar yang bekerja pada sistem kita itu, berarti perubahan momentum sudut kita sama dengan nol. Karena torsi sama dengan perubahan momentum sudut. Jika tidak terdapat torsi eksternal yang bekerja pada sistem, maka perubahan momentum sudut kita sama dengan nol. Itu berarti bahwa momentum sudut konstan. Jadi dl dt yang sama dengan nol, ini berarti perubahan momentum sudut sama dengan nol. Karena perubahan momentum sudut sama dengan nol, berarti momentum selalu tetap. Atau kita sebut dengan momentum sudut konstan. Secara matematik, kita bisa menuliskan seperti ini. Ini momentum sudut awal, Li. Mula-mula momentum sudut awal, karena dia harus konstan, maka momentum sudut tersebut harus sama dengan momentum sudut pada keadaan akhir dari benda tersebut. Atau momentum sudut total awal itu harus sama dengan momentum sudut total akhir sistem. Jadi ingat, perhatikan bahwa kita berbicara tentang momentum sudut total. Mungkin saja momentum sudut itu terdiri atas satu komponen, dua komponen, atau beberapa komponen. Yang kita bicarakan di sini adalah momentum sudut total. Jadi jika tidak ada gaya torsi luar atau gaya torsi eksternal yang bekerja pada sistem, maka perubahan momentum sudut sama dengan nol. Perubahan momentum sudut sama dengan nol itu berarti bahwa momentum sudut tidak berubah. Karena tidak berubah, maka momentum sudutnya konstan.
Secara matematik kita bisa tuliskan seperti ini. LI ini adalah momentum sudut awal, tentu saja yang kita maksudkan adalah momentum sudut total awal, dan LF ini adalah momentum sudut total akhir sistem. Jadi, jika tidak ada gaya eksternal yang menghasilkan torsi, tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem tersebut tidak akan berubah. Dia akan tetap konstan nilai. Mari kita tinjau contoh sederhana yang berkaitan dengan penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi kita punya sebuah disk atau piringan seragam yang berputar dengan putaran awal 3,3 putaran per sekon. Mengelilingi sumbu rotasi di pusat disk tanpa gesekan. Jadi disk ini berotasi di sumbu rotasi ini. Sebuah batang yang tidak berotasi memiliki massa yang sama dengan disk dan panjangnya sama dengan panjang diameter disk, kemudian dijatuhkan ke atas disk yang berputar dengan bebas. Keduanya kemudian berputar bersama-sama mengelilingi sumbu yang melalui pusat massa disk dan batang. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan sudut kombinasi disk dan batang tersebut? Nah, di sini kita mengasumsikan tidak ada gaya eksternal, tidak ada torsi luar yang bekerja pada benda ini. Jadi mula-mula benda berotasi dengan kecepatan sudut omega 3,3 putaran per sekon. Lalu sebuah benda diletakkan ke atas di sini. Tidak ada gaya yang dilakukan, benda ini diletakkan di atas di sini. Sehingga membentuk sistem yang terdiri atas disk dan benda yang berbentuk batangan ini. Nah, karena tidak ada torsi luar yang bekerja pada benda kita ini, maka tentu momentum sudut dari benda kita ini harus kekal. Mula-mula, disk berputar dengan kecepatan sudut 3,3 putaran per sekon. Lalu, setelah ditambahkan dengan batang ini, tentu penambahan batang ini akan menyebabkan momen inersia dari sistem berubah. Nah, karena momentum harus kekal, perubahan momen inersia akibat penambahan batang ini harus mempengaruhi kecepatan. Karena jika tidak, itu berarti penambahan massa ini akan menimbulkan perubahan momentum. Padahal momentum harus kekal dalam situasi ini. Dengan ide tersebut, bahwa momentum harus kekal untuk situasi ini, kita bisa menghitung kecepatan sudut kombinasi disk dan batang setelah batang kita tempatkan di atas. Bagaimana tepatnya menyelesaikan soal ini? Silahkan Anda lihat di video ini. Oke, ada sebuah disk yang seragam, berputar dengan putaran 3,3 putaran per sekon. Jadi disk dengan kecepatan sudut omega sama dengan 3,3 putaran per sekon. Disk ini mengelilingi sumbu rotasi di pusat disk tanpa ada gesekan. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan tentang gesekan. Lalu sebuah batang yang tidak berotasi memiliki massa yang sama dengan disk. Jadi ini sebuah disk berotasi pada pusatnya. Disk, momen inersia disk, disk ini sama dengan 1/2 mr kuadrat. 1/2 dari massa dikali dengan jari-jari disk tersebut. Mula-mula dia berputar dengan kecepatan sudut omega sama dengan 3,3 putaran per sekon. Lalu ditempatkan sebuah batang. Jadi ada batang. Ini pertama-tama ini dia berputar dengan kecepatan sudut omega. Lalu sebuah batang ditempatkan di atas di sini. Sebuah batang. Panjang batang ini
sama dengan diameter disk. Jadi panjang batang sama dengan diameter disk. Titik berat, titik pusat massa dari batang berhimpit tepat sama dengan pusat massa dari disk dan berotasi pada sumbu yang melewati titik pusat massa tersebut. Batang, momen inersia batang, untuk batang seperti ini momen inersianya sama dengan 1/12 mL kuadrat. L ini adalah panjang dari batang. Sekarang pertanyaannya adalah berapa kecepatan sudutnya sekarang, omega. Jadi kalau ini omega pertama tadi kita sebut dengan omega mula-mula sebelum disk masuk ke dalam ke sini. Sekarang berapa kecepatan sudut omega aksen setelah disk ini terpasang ke setelah batang kita ini terpasang ke disk. Nah, massa batang sama dengan massa disk. Jadi massa batang sama dengan massa disk, misalkan kita nyatakan dengan M. Berapa omega aksen? Berapa kecepatan putar pada saat batang sekarang masuk ke sistem disk? Nah, tentu saja di soal kita ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut, karena tidak ada gaya-gaya lain yang bekerja pada sistem kita ini. Oleh karena itu, hukum kekekalan momentum harus berlaku. Sebelum batang bergabung masuk ke sistem kita ini, momentum sudut dari disk L, momentum sudut disk ini sama dengan momen inersia disk dikali dengan kecepatan sudut omega. Nah, sebelum batang bergabung, kecepatan sudutnya adalah omega 0, saya nyatakan dengan omega 0. Momen inersia disk adalah 1/2 M kali R kuadrat dikali dengan omega 0. Setelah disk masuk, dia bergabung, maka sekarang momentum sudut dari sistem kita ini terdiri atas L sama dengan L disk ditambah dengan momentum sudut batang. Jadi sekarang karena batang sudah masuk di sini, berarti momentum sudut sekarang terdiri atas dua komponen, momentum sudut disk ditambah dengan momentum sudut batang. Momentum sudut disk sama dengan momen inersia disk dikali dengan kecepatan sudutnya ditambah dengan momentum sudut batang, momen inersia disk di batang, momen inersia batang dikali dengan kecepatan sudutnya. Nah, karena batang berada di atas disk dan keduanya bergerak dengan kecepatan sudut omega yang sama, berarti kita tidak perlu membedakan antara omega yang dimiliki oleh disk dan omega yang dimiliki oleh batang. Semua sama, omega aksen. Nah, sekarang momen inersia disk kita sudah tahu 1/2 mR kuadrat dikali dengan omega aksen tambah dengan momen inersia batang 1/12 M kali L kuadrat. Tetapi panjang batang ini sama dengan 2 kali dari jari-jari disk. Ini kali omega aksen kuadrat. Sehingga ini saya bisa ganti menjadi, jadi ini 1/2 mR kuadrat, omega aksen tetap 1/12 mL. Panjang batang adalah 2 kali jari-jari dari disk, berarti 2R pangkat 2 omega aksen. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi pangkat 2 1/2 mR kuadrat ditambah dengan, ini saya kalikan omega kuadratnya di luar karena masing-masing memiliki omega kuadrat. Ini ada 2 pangkat 2 4, 4 bagi 12 berarti 1/3 mR kuadrat. Jadi ini 1/3 mR kuadrat. Jadi ini 4 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, berarti di sini 4/12, semua saya bagi 4, yang di atas saya bagi 4, hasilnya 1, yang di bawah 12 bagi 4, hasilnya 3. Nah, kalau kita selesaikan ini, kita akan peroleh bahwa momentum sudut setelah batang bergabung dengan disk ini
L sama dengan ini mr kuadrat, ini mr kuadrat, seper 2 ditambah sepertiga, ini menjadi 5/6 mr kuadrat omega aksen. Nah, karena momentum sudut harus kekal, berarti momentum sudut sebelum batang bergabung, yaitu seper 2 mr kuadrat omega 0, itu harus sama dengan momentum sudut setelah batang bergabung, yaitu L sama dengan 5/6 mr kuadrat kali omega aksen. Jadi sesuai dengan hukum kekekalan momentum, momentum sudut sebelum batang bergabung, yaitu seper 2 mr kuadrat omega 0, ini harus sama dengan momentum sudut setelah batang bergabung dengan bis, yaitu sama dengan 5/6 mr kuadrat omega aksen. Sini ada M, sini ada N, ini R kuadrat, ini R kuadrat, ini 6 dengan 2, saya bisa hilangkan 2-nya di sini, sehingga ini bisa berubah menjadi 3. 6 dibagi 2 menjadi 3. Sehingga kita peroleh omega kuadrat, omega aksen, bukan omega kuadrat, omega aksen, yaitu kecepatan sudut batang dan dis setelah keduanya bergabung, itu sama dengan 3/5 dari omega 0. Ini ada 3, ini ada 5, 3/5 omega 0. Karena omega 0 adalah 3,3 putaran per sekon, berarti 3/5 dikali 3,3 putaran per sekon. Hasilnya, kita bisa hitung, kita akan peroleh 1,98 putaran per sekon, atau bisa kita bulatkan menjadi 2 putaran per sekon. Jadi kecepatan sudut dari sistem kita ini setelah batang bergabung menjadi 2 putaran per sekon. Awalnya kecepatan sudutnya 3,3 putaran per sekon. Setelah batang bergabung, kecepatan sudutnya menjadi 2 putaran per sekon. Ini adalah aplikasi dari hukum kekekalan momentum. Itulah cara kita menyelesaikan soal memanfaatkan hukum kekekalan momentum sudut untuk menyelesaikan soal ini. Ini ada sebuah soal yang bersifat konseptual. Seseorang berdiri di atas papan landasan diam yang dapat berputar bebas. Orang tersebut memegang sebuah roda yang sedang berputar seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika orang tersebut membalik posisi tangannya yang memegang roda ini sehingga posisi roda juga ikut terbalik. Apa yang terjadi? Untuk memberikan gambaran kepada Anda, ini ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah roda akan berhenti berputar, orang bersama landasan ini akan berputar. Pilihan yang kedua adalah roda tetap berputar, tetapi arahnya berbalik, sementara orang beserta landasan ini tetap diam. Atau pilihan yang ketiga, landasan beserta orang yang memegang roda akan berputar dengan arah putaran yang berlawanan dengan putaran roda. Berarti roda masih tetap berputar, cuman sekarang orang ini beserta landasannya menjadi berputar. Silahkan Anda pilih di antara 3 pilihan ini yang menurut intuisi Anda benar. Jika kita punya situasi seperti ini, di mana seseorang memegang roda yang berputar seperti ini, mula-mula dia diam di atas landasan ini, memegang roda yang berputar, beberapa saat kemudian dia membalik putaran roda ini, sehingga arah putaran roda berbalik, tangannya bertukar posisi. Yang di bawah ini menjadi di atas, yang di atas ini menjadi ke bawah. Apakah roda akan berhenti berputar? Orang dan landasannya menjadi berputar? Apakah roda tetap berputar tetapi arahnya berbalik, sedangkan orang diam? Atau apakah landasan beserta orang yang memegang roda ini akan berputar
dengan arah putaran yang berlawanan dengan putaran roda? Silahkan Anda memilih. Oke, jika Anda sudah memilih, kunci jawaban Anda dan kita akan membandingkan dengan video berikut ini yang menunjukkan atau mendemonstrasikan apa yang terjadi ini. You're going to be sitting on this chair, which rotates, and it spins about the vertical axis. So think of it. Okay, so you're going to sit on the chair the same way. Yep. You're going to be holding this wheel. You could do it, so I would probably do it like this. So both hands in this direction. I'm going to get it spinning, and then you're just going to rotate it. Eventually all the way upside down. Okay? So hold that. I would hold it that way probably. Are you comfortable in the chair? Yep. All right, I'm going to have you hold the shoulders because I'm going to have to, just to get this rotating. And I won't have it go too quickly because it gets really hard to move. You got him? Got it. Okay. Easy. Actually, that's probably good. Okay, let go. Now rotate the wheel. Go all the way over. And if you go back the other way, you should stop again because now all the angular momentum is in the wheel again. Want me to stop? Sure, and then go all the way up, and then, yeah, I'll just... There we go. Nah, bagaimana penjelasan sehingga terjadi hal yang seperti sudah kita saksikan tadi? Untuk penjelasannya, silahkan Anda simak berikutnya. Oke, mari kita tinjau orang yang memutar roda. Jadi kita tinjau orang yang memutar roda tersebut dengan landasannya berdiri sebagai suatu sistem. Jadi ini ada landasan yang di bawah. Kemudian orang berdiri di sini memegang roda. Ini ada roda yang dipegang di sini. Nah, ini sebagai sebuah sistem. Pada saat roda diputar, misalnya dengan kecepatan sudut omega seperti ini, maka momentum sudut yang dimiliki oleh roda ini akan arahnya ke atas. Jadi akan menghasilkan momentum sudut yang arahnya ke atas. Jadi perlu kita ketahui bahwa momentum sudut adalah sebuah kuantitas vektor atau besaran vektor. Kalau kita ingat persamaan momentum sudut, L sama dengan R cross P. R ini adalah besaran vektor, P ini momentum adalah besaran vektor yang sama dengan M kali V. Jadi P adalah vektor yang arahnya sesuai dengan arah kecepatan. Nah, karena ini ada dua vektor yang dikali silang, maka momentum sudut ini juga adalah besaran vektor. Kita sudah tahu bagaimana mengalikan ini. Hasil kalinya adalah, jadi besar dari hasil perkalian ini itu diperoleh dari mengalikan besarnya R dikali dengan besarnya P dikali dengan, karena ada cross di sini berarti kita kali dengan sinus sudut theta, di mana sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk, sudut terkecil yang dibentuk oleh arah R dan arah P pada saat keduanya kita satukan pangkalnya. Kita sudah melihat itu pada materi kita baik tentang torsi, karena torsi juga memenuhi bentuk perkalian seperti ini, dan momentum sudut yang sekarang kita hadapi. Jadi L ini adalah sebuah besaran vektor yang besarnya dihitung dengan mengalikan ini. Sedangkan arah dari besaran vektor ini itu ditentukan dengan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan, kalau kita punya persamaan
momentum sudut yang lain L sama dengan I kali omega. Jadi persamaan momentum sudut yang lain, bentuk persamaan momentum sudut yang lain bisa kita tuliskan dengan persamaan ini. Nah, ini persamaan ini kita peroleh dari persamaan ini. Nah, arah dari momentum sudut ini sesuai dengan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan kita untuk menentukan momentum sudut mengatakan bahwa kalau Anda memutar, ini tangan kanan, Anda memutar keempat jari ini, kita putar searah dengan arah omega. Jadi jari ini putaran arah tangan kanan ini, 4 jari tangan kanan tadi searah dengan arah kecepatan sudut omega, maka ibu jari ini akan menunjuk arah momentum sudut. Jadi putaran keempat jari menyatakan putaran kecepatan sudut, ibu jari akan menunjuk ke momentum sudut. Nah, kalau kita tinjau roda ini seperti yang diputar ini, dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah putarannya seperti keempat jari ini, kecepatan sudutnya, maka ibu jari menunjuk ke atas, berarti arah momentum sudut kita ke atas. Seperti ini. Nah, hukum kekekalan momentum sudut mengatakan bahwa jika sigma torsi sama dengan 0, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem kita ini, berarti sigma torsi sama dengan 0, maka momentum sudut kekal. Momentum sudut akan kekal. Nah, di situasi kita ini, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem kita ini, selain gaya berat. Ketika roda ini berputar dengan arah kecepatan sudut seperti ini, momentum sudut yang dihasilkannya arahnya ke atas. Pada saat diputar, jadi pada saat roda ini diputar, Anda bisa bayangkan ini putaran rodanya seperti ini. Kalau saya putar, roda ini kita putar, maka arah putaran roda akan berbalik. Jadi pada saat orang ini memutar rodanya, arah putaran roda ini akan berbalik menjadi seperti ini. Akibatnya, momentum sudut mengarah ke bawah, L. Jadi pada saat orang ini memutar roda ke bawah, arah momentum sudut berbalik arah menjadi ke bawah. Tetapi hukum alam mensyaratkan bahwa hukum kekekalan momentum harus kekal. Kekal berarti dia tidak boleh berubah. Mula-mula momentum sudut arahnya ke atas. Lalu kita balik roda ini sehingga momentum sudut mengarah ke bawah. Karena dia harus kekal, dia harus mempertahankan arah momentum sudut ke atas ini. Jadi pada saat dia sudah dibalik, sistem kita ini harus mendapatkan momentum sudut ke atas, sehingga arah momentum ke atas ini tetap dipertahankan. Bagaimana melakukan itu sementara dengan membalik roda ini momentum sudut sekarang arahnya ke bawah? Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah alam akan memutar roda ini. Dengan memutar roda ini, maka kalau misalnya putarannya seperti ini, kita akan diperoleh momentum sudut ke atas. Jadi akan diperoleh momentum sudut ke atas. Nah, momentum sudut ke bawah dilawan oleh momentum sudut ke atas, itu akan menghilangkan momentum sudut yang ke bawah ini. Karena kita ingin momentum sudut yang arahnya ke atas, maka tentu kita membutuhkan momentum sudut sebesar 2 kali momentum sudut keadaan awal ini. Tapi arahnya berlawanan. Jadi awalnya momentum sudut ke atas L pada saat roda ini diputar. Begitu dia dibalik, momentum sudut mengarah ke bawah. Tetapi karena persyaratan alam mengatakan bahwa momentum sudut itu harus kekal, maka harus ada momentum sudut yang lain yang
bisa menghasilkan supaya momentum sudut sistem kita ini nilainya bernilai tetap sebesar L ke atas. Nah, dari mana asal momentum sudut itu? Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh sistem kita ini adalah bagian ini harus berputar. Landasan di mana orang ini berdiri harus berputar, sehingga dengan berputarnya dengan kecepatan omega tertentu, maka dia akan menghasilkan momentum sudut yang arahnya ke atas. Nah, karena dia menghasilkan momentum sudut yang arahnya ke atas, sementara di sini ada momentum sudut yang arahnya ke bawah, maka besar momentum sudut yang harus dihasilkan oleh putaran ini adalah tentu 2 kali lebih besar dari momentum sudut ini. Jadi 2 kali lebih besar dari momentum sudut yang arahnya ke bawah. Mengapa harus 2 kali? Karena untuk momentum yang pertama yang besarnya 1 kali L, itu hanya akan menghilangkan momentum sudutnya ini. 1 ke bawah, 1 ke atas, nilai momentum sudut sama dengan 0. Belum memenuhi hukum alam, karena momentum awal adalah L. Oleh karena itu harus 1 kali lagi nilai momentum sudut untuk mendapatkan momentum sudut awal L ke atas. Jadi yang terjadi pada saat orang ini memutar roda yang berputar ini adalah bagian bawah ini berputar. Jadi orang beserta landasannya ini akan berputar sehingga menghasilkan momentum sudut yang besarnya 2 kali lebih besar dibandingkan dengan momentum awal, tetapi arahnya ke atas. Nah, dengan demikian kalau kita jumlahkan, momentum sudut awal adalah L, arahnya ke atas sebelum ini berputar, dan sesudah diputar ke bawah ini, momentum sudut yang dihasilkan oleh putaran di bawah ini 2L. Tetapi karena di sini ada momentum sudut yang arahnya ke bawah, sehingga jumlahnya menjadi momentumnya 1L, arahnya ke atas, sama dengan momentum awal. Jadi yang terjadi ketika roda ini putar dibalik, maka kecepatan sudut roda ini, maka landasan ini bersama orang yang ada di atasnya akan berputar dengan kecepatan sudut omega. Kecepatan sudut omeganya berlawanan dengan kecepatan sudut omega yang dimiliki oleh roda. Apa gunanya ini berputar? Supaya dia memenuhi hukum kekekalan momentum yang mensyaratkan momentum harus kekal. Di awal ada nilai momentum, setelah diputar nilai momentumnya mengarah ke bawah. Alam harus melakukan sesuatu agar nilai momentum ini tetap ada, arahnya ke atas. Oleh karena itu, disuplai dari menimbulkan momentum dengan memutar dasar ini sehingga menghasilkan momentum yang besarnya 2 kali momentum awal, arahnya ke atas. Itulah yang terjadi. Begitulah kekekalan momentum sudut berlaku dalam alam kita ini. Alam semesta telah ditetapkan memiliki hukum-hukum yang kadang-kadang bertentangan dengan intuisi kita. Beruntunglah kita yang mempelajari fisika sehingga kita bisa melihat keindahan hukum-hukum alam yang diungkapkan lewat fisika ini. Selamat belajar.